Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan sharing terkait soal-soal SKD atau TKD atau tes wawasan kebangsaan. Secara spesifik soal-soalnya yang keluar itu seperti apa ketika diujikan nanti. Namun sebelum kita lanjut pada soal-soal yang spesifik tersebut, kakak akan memberikan penjelasan terlebih dahulu apa sih soal TWK itu. Jadi soal TWK itu mencakup Pancasila, teman-teman semuanya, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, konstitusi, demokrasi, sejarah penting yang ada di Indonesia, hak asasi manusia, juga integritas, bela negara, sampai bahasa Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita mempelajari contoh-contoh soal konkret yang perlu kita mendapatkan pemahaman terlebih dahulu terkait sejarah-sejarah tersebut. Nah, biasanya ketika kita membeli buku-buku CPNS itu di depannya akan ada sejarah Undang-Undang Dasar terlebih dahulu, sejarah Pancasila terlebih dahulu. Nah, kita harus membaca dan memahami apa isinya sebelum kita masuk ke contoh-contoh soal-soal SKD. Jangan pernah menganggap sepele teman-teman semuanya sejarah-sejarah yang telah kakak sebutkan tadi, karena untuk bisa menjawab soal-soal SKD itu kita harus memiliki pemahaman yang tinggi terkait sejarah-sejarah penting yang ada di Indonesia. Dan juga misalnya untuk Pancasila, teman-teman, mengapa kita harus memahami isi dari Pancasila itu? Karena pada soal biasanya akan ditanyakan sikap atau perilaku apa yang lebih mencerminkan sila ketiga atau kelima. Contohnya pada sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Sikap dan perilaku yang mencerminkan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah contohnya memberikan toleransi kepada orang lain dalam memeluk agamanya. Oke teman-teman, seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya bahwa TWK itu mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, bahkan sampai bahasa Indonesia. Dan contoh pengertian dan penjelasan terkait Pancasila itu ialah seperti ini: Pancasila secara etimologis, historis, bahkan terminologis, dan perbait dari Pancasila itu harus benar-benar kalian pahamin teman-teman semuanya. Makna sikap apa yang mencerminkan sila pertama atau sila kedua sampai sila kelima itu mana yang lebih mencerminkan sila-sila tersebut dalam sikap-sikap yang dimintakan dari soal. Nah, biasanya teman-teman juga selain sikap dan perilaku juga dituntut pemahaman kita tentang sejarah Pancasila itu. Untuk selanjutnya juga teman-teman sama seperti Undang-Undang Dasar 1945, dari awal pembahasan ingin dibentuknya undang-undang sampai dibentuknya PPKI, tanggal-tanggalnya sampai BPUPKI. Sejarah berapa kali Indonesia juga telah diamandemen dan tanggal-tanggalnya teman-teman perlu kita pahami betul, dan isinya juga sangat perlu untuk kita pahami. Perbait itu mengandung cerminan sikap perilaku dalam kehidupan sehari-hari kita itu seperti apa, seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya pasal-pasal yang penting seperti yang aku ingatkan, pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 itu baik tentang agama, tentang kebudayaan, pendidikan, bahasa Indonesia itu harus kalian pahamin. Terdapat di pasal-pasal berapa saja ya teman-teman. Contohnya ialah terdapat pada pasal 28 ini tentang agama, itu sangat perlu teman-teman hafalin ya, 28E, sampai juga pertahanan dan keamanan negara, pendidikan dan kebudayaan ini benar-benar kalian tahu bahwa pasal berapa yang menyangkut tentang agama, pasal berapa yang menyangkut tentang bendera negara Indonesia, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya ini. Dan juga teman-teman seperti nasionalisme, bela negara, integritas. Terkadang kita sering dihadapkan dengan soal-soal yang membuat kita untuk memilih lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan negara atau masyarakat. Tentu saja kita pastinya harus memilih jawaban yang lebih mementingkan kepentingan masyarakat, karena mengingat tugas kita sebagai CPNS ialah juga memberikan pelayanan yang prima dan maksimal kepada masyarakat. Tak jarang juga teman-teman seperti soal bahasa Indonesia juga keluar, seperti teks, tanda baca, dan ejaannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia pastinya. Juga seperti soal-soal hak asasi manusia yang menyangkut demokrasi serta konstitusi di Indonesia itu juga pasti akan keluar teman-teman. Jadi benar-benar kita pahamin ini sejarah-sejarah dan hal-hal yang penting ketika
kita mau terjun di dunia CPNS karena kita akan mengabdi di Indonesia, mengabdi di negara kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oke, jadi beginilah contoh soal konkretnya ya teman-teman. Seperti ini bisa kalian post, terus kalian catat atau kalian foto. Dan berikut adalah pembahasannya. Nah, kebetulan buku ini lengkap banget ya. Jadi pembahasannya itu sekaligus memberikan pengertian kepada kita semua agar paham mengapa jawabannya itu A atau B atau C seperti itu. Nah, mungkin sekian sharing-sharing kakak terkait tes SKD dan soal-soal apa yang biasanya dikeluarkan. Semangat dan selamat belajar teman-teman semuanya. Usaha yang maksimal tidak akan mengkhianati hasil. Sekian, terima kasih.